Firman Tuhan diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Raymond sudah membacakan perikop yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman hari ini. Bapa dalam surga, Engkaulah hikmat sejati. Hikmat itu telah Kau anugerahkan kepada anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami merenungkan kembali apa itu hikmat dan bagaimana hikmat itu bekerja dalam kehidupan kami, bantu kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Kami berdoa agar Roh Kudus mengiluminasikan kembali kebenaran ini ke dalam hati kami. Dan agar kami juga dapat melihat keberserahan kami kepada Kristus, Injil yang telah memerdekakan kami. Agar itu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, dan menjadi sukacita kami dalam menjalankan hidup di dalam hikmat yang telah Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah kitab Yakobus saudara, dan saya ingin sedikit rekap apa yang sudah kita sama-sama pelajari dari kitab Yakobus dari pasal pertama sampai detik ini, dan kenapa Yakobus khusus membahas tentang hikmat di dalam perikop ini. Saudara, kalau kita masih ingat ya, selama beberapa minggu terakhir Yakobus itu memberikan atau membahas berbagai macam isu tentang kehidupan orang percaya. Dan isu-isu ini adalah isu-isu yang menjadi problem sampai saat ini. Misalkan, seperti dengan bagaimana cara kita memandang orang berdasarkan status ekonominya. Orang kaya lebih ditinggikan, orang-orang yang miskin lebih direndahkan. Atau ada isu tentang bagaimana kita berkata-kata. Kata-kata itu minggu lalu, Saudara Joshua sudah berkhotbah di sini, seperti api yang kecil saja tapi bisa membakar, saudara. Potensinya berbahaya, tapi kata-kata juga bisa dipakai Tuhan untuk membangun. Ada juga isu tentang penderitaan hidup mereka. Ingat saudara, orang-orang Kristen saat Yakobus menulis surat ini, kebanyakan mereka adalah perantau, pengungsi saudara. Jadi kehidupan mereka itu syarat dengan banyak penderitaan, banyak ketidakadilan saudara. Dan seringkali mereka berkompromi dengan dosa untuk survive saudara di dalam kehidupan mereka. Jadi banyak sekali isu-isu ini, dan isu-isu ini ironisnya terjadi juga di antara umat Tuhan di dalam gerejanya. Ada gereja di mana yang membedakan antara miskin dan kaya. Ada gereja-gereja di mana perkataan itu tidak dijaga saudara. Jadi perkataan yang keluar itu perkataan yang menyakitkan kepada satu sama lain. Dan Yakobus 2 minggu lalu saat kita membahas pasal 2 ayat 14-26 mengatakan bahwa akar dari semuanya itu adalah iman. Jika kita memiliki iman yang sejati, maka perbuatan kita pun juga akan membuahkan perbuatan yang baik. Kalau kita benar-benar percaya, mengalami Injil saudara, maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang seharusnya melayani sesama, mengasihi. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, kita sudah mengerti bahwa ada kaitan antara iman dan perbuatan yang baik. Tetapi dalam prakteknya, bagaimana iman yang membuahkan perbuatan baik itu kita hidupi, kita lihat. Karena nggak semudah itu saudara, dari iman ke perbuatan baik itu nggak otomatis saudara, langsung keluar begitu saja. Dan hari inilah Yakobus kenapa membahas kita perlu hikmat. Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kita supaya apa saudara? Betul-betul apa yang kita percayai itu kita hidupi dengan setia di dalam segala konteks kehidupan kita yang beragam, yang mungkin terlihat kompleks, berbeda-beda,
tapi semuanya itu Tuhan bisa bagikan bagi kita semua melalui hikmat. Dan kita hari ini akan membahas saudara dari perikop ini saudara dalam 3 poin khotbah. Yang pertama kita akan melihat apa itu definisi hikmat. Kedua, kita akan melihat apa itu yang dikatakan hikmat dalam tanda kutip, ada tanda kutipnya saudara, hikmat dari dunia. Dan yang terakhir, apa itu hikmat dari atas. Ya, kita akan membahas 3 poin ini dari 6 ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama dari pasal 13 sampai 18 ya saudara. Saya akan memandu dari dengan memakai slides ini, tapi saudara juga bisa melihat Alkitab saudara, jangan tutup Alkitabnya supaya kita bisa lebih detail lagi melihat poin-poin ini secara dekat dari firman yang akan kita renungkan. Mari kita masuk ke poin yang pertama, apa itu hikmat. Saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat, seringkali yang terpikirkan oleh kita itu apa? Apakah itu kita berpikir tentang orang-orang yang pintar, orang-orang yang mungkin punya gelar-gelar pendidikan yang tinggi, atau kita mungkin berpikir hikmat itu orang-orang yang udah senior, udah tua, jenggotan, gitu ya saudara ya. Nah, menarik di sini saudara, saat Yakobus membuka perikop ini tentang hikmat, dia berkata seperti ini di ayat 13, siapakah di antara kamu yang berbijak dan berbudi baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini akan menjadi ayat kunci kita saudara untuk satu khotbah ini. Dan untuk di poin ini saya ingin meng-highlight 2 kata yang ditaruh di bagian pertama, bijak dan berbudi. Dan saya akan membahas ini dari bahasa aslinya saudara, bahasa Yunaninya. Kata bijak yang dipakai di sini adalah kata sophos, atau kita menemukan kata lain sophia kalau saudara pernah dengar. Ya, di dalam bahasa Inggris ini menjadi akar kata dari kata sophisticated. Ya, sophisticated itu bisa berarti seorang yang well skilled, berkemampuan, berpengetahuan, terlatih dalam kemampuan dan pengetahuan itu. Ahli dalam suatu pengetahuan atau suatu skill tertentu saudara. Ya, seorang arsitek misalnya, dia adalah seorang yang sophos di dalam bagaimana merancang bangunan. Seorang ahli masak, seorang chef adalah seorang yang sophos dalam memasak. Dia menguasai teknik-teknik memotong, teknik bagaimana memanggang, menggoreng, dan yang lain-lain saudara. Itu adalah orang yang sophos. Di Alkitab juga saudara, di perjanjian lama khususnya, kalau saudara baca di Keluaran pasal 31, saudara mungkin akan melihat di situ ada 2 orang yang dikatakan sophos, yaitu orang yang Oholiab gitu, Oholiab dan Bezalel saudara. Dan 2 orang ini adalah pembuat bait Allah, ahli tenda saudara. Jadi sophos itu tidak hanya berbicara tentang knowledge secara pengetahuan, tetapi juga kemampuan, skill yang dimiliki. Nah, tapi ada kata kedua di sini, itu kata berbudi, di mana kata ini berbicara atau bahasa aslinya adalah kata episteme. Nah, ini adalah akar kata di mana kita mendapatkan kata epistemologi. Epistemologi itu apa saudara? Kalau tadi Sophos berbicara tentang kemampuannya, epistemologi atau episteme itu berbicara tentang bagaimana dia mengerti atau mendapatkan atau logika di balik kemampuan itu. Dia tahu metode bagaimana bisa mendapatkan itu. Dia tahu serba-serbi di luar yang mempengaruhi pengetahuan itu saudara. Dia tahu saudara bagaimana mengerjakan atau membawa kemampuannya itu dengan efisien, dengan baik, dengan efektif saudara. Saya berikan contoh begini. Katakan saudara, kita mau mengukur luas ruangan ini. Ya, seorang yang sophos, dia tahu bagaimana mengukur ruangan ini, ada formulanya. Gimana saudara? Panjang kali lebar gitu ya. Dan caranya oke, kita ketemuin panjangnya, kita ketemu lebarnya dikali, dapat luas ruangannya sekian. Orang sophos tahu rumusnya, tahu cara menghitungnya. Ya, itu memang bukan dalam-dalam banget ilmunya, tapi ini contoh aja saudara ya. Tapi orang yang episteme, dia tidak hanya tahu saudara bahwa untuk menghitung luas ruangan ini panjang kali lebar. Dia juga mengerti saudara kenapa rumusnya sepanjang kali lebar. Dia tahu logika di belakangnya apa. Dan mungkin orang yang memiliki episteme, dia juga tahu saudara bagaimana cara mengukur ruangan ini saudara dengan baik. Apakah itu perlu memakai penggaris? Apakah itu perlu pakai meteran? Atau mungkin perlu pakai AI. Ya, zaman sekarang saudara ya gampang ya, apa aja AI bisa melakukan segalanya. Orang yang sophos dan episteme itu bisa melakukan kedua hal itu. Oke, saudara mungkin masih agak ngawang-ngawang ya. Sophos, episteme, hikmat itu apa saudara ya?
Saya akan kasih contoh di dalam satu tokoh saudara ya, di dalam bidang olahraga ya, tentang hal ini. Saudara, saya suka bulu tangkis dan ada satu pebulu tangkis favorit saya dari Indonesia yang namanya Hendra Setiawan. Ya, dia udah pensiun dan kenapa saya suka banget sama dia? Dia bisa saya bilang adalah pebulu tangkis ganda terbaik yang pernah ada di Indonesia. Karena kenapa? Prestasinya lengkap. Ditakuti oleh banyak lawan, saudara. Dan sampai di usia yang tua, dia masih bisa mempertahankan di ranking-ranking yang tinggi, saudara ya. Dia adalah pebulu tangkis terbaik di dunia, tetapi menariknya saudara, Hendra Setiawan ini, kalau saudara perhatikan permainan badminton ya, dia tidak memiliki pukulan yang paling kuat. Smash-nya dia bukan yang paling kuat di antara pemain-pemain top dunia. Dia juga tidak memiliki kecepatan secepat ada atlet-atlet yang lain, saudara. Secara badan, stamina, atletisme, susah banget itu kata-katanya. Dia juga bukan yang terbaik juga, gitu. Tapi kenapa dia bisa dikatakan pemain terbaik dunia? Gelar lengkap, saudara. Semua gelar prestigius di bidang badminton sudah dia dapatkan. Karena pengamat badminton, pemain-pemain dunia mengakui dia adalah pemain terbaik yang bisa membaca permainan. Dia mungkin tidak punya pukulan paling kuat, tapi dia ngerti, saudara, kalau misalnya bola itu dipukul kemana, nanti arah baliknya kemana, jadi dia bisa siap nanti waktu untuk nyergap bola berikutnya. Dia ngerti kelemahan dan kelebihan lawan. Jadi saudara, taktik dia main adalah dia pasti akan kasih bola ke spot kelemahan lawannya, saudara. Dia ngerti juga, saudara, kekuatan dari pasangannya. Oke, pasangan saya itu kuat smash. Jadi gimana saya harus set up bola saya supaya nanti pas dibalikin enak tuh di smash, jadi poin. Dan itulah yang menyebabkan dia menjadi pemain terbaik, konsisten sampai usia paling tua. Gelar juaranya banyak banget, saudara. Hendra Setiawan bisa saya bilang adalah pemain yang memiliki sophos dan episteme. Pemain yang berhikmat. Bagaimana dalam kehidupan kita, saudara, tentang hidup berhikmat? Saya bisa simpulkan seperti ini. Hidup berhikmat itu sebenarnya tidak hanya tentang bagaimana kita mengetahui dan melakukan apa yang benar. Tetapi kita juga tahu bagaimana kita dapat membaca kehidupan kita melalui cara pandang Injil. It's a well-rounded life. Kita di dalam hikmat, kita nggak cuma tahu bahwa kita perlu berdoa, melakukan disiplin rohani, membaca Alkitab, beribadah, tapi kita betul-betul tahu kenapa Tuhan memanggil kita untuk itu. Apa dampaknya buat iman kita, dampaknya buat hati kita, saudara. Kita tidak hanya dalam hidup berhikmat itu tahu bahwa kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain, tetapi saudara, kita memiliki dasar yang jelas, saudara, kenapa kita dipanggil untuk hidup seperti itu, saudara. Ya, hikmat bisa dikatakan adalah kunci, saudara, agar kita bisa betul-betul menghidupi Injil itu dengan setia. Nah, bagaimana, saudara, kita dapat mempraktekkan hikmat ini sesungguh-sungguhnya dalam kehidupan kita? Cara kerjanya seperti apa sih? Nah, saudara, saya akan memberikan satu gambaran seperti ini, saudara. Saat kita berpikir tentang iman kita, seringkali itu kita mengkategorikan kehidupan kita atau spiritual kita dalam dua aspek ini, saudara. Aspek pertama itu aspek teologi, di mana kita tahu tentang firman Tuhan, kita tahu tentang doktrin-doktrin Alkitab, kita tahu tentang Injil. Ini aspek yang mungkin sifatnya bagi kita abstrak, knowledge. Dan kita memiliki aspek satu lagi itu aspek etika. Etika ini berbicara tentang perbuatan hidup kita, keputusan hidup yang kita ambil, moral, apa yang secara moral baik atau buruk, saudara. Dan seringkali saat kita merenungkan dua hal ini, saudara, ini yang terjadi. Waktu kita mau mengaitkan dari teologi, pengetahuan Alkitab kita, doktrin-doktrin yang kita pelajari, kepada perbuatan hidup kita, etika kita seringkali bingung sambungannya di mana. Dan yang seringkali terjadi, saudara, apa yang terjadi kalau kita udah bingung seperti ini, saudara, dari antara teologi dan etika? Karena kenapa? Kita ngelihat di dalam Alkitab kita nggak menemukan hal-hal yang secara spesifik memberikan kita aplikasi-aplikasi praktis bagi kehidupan kita. Yes,
Alkitab seringkali memberikan instruksi seperti jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Itu cukup praktis, kasihilah sesama manusia. Tetapi Alkitab mungkin tidak memberikan jawaban kepada kita, seperti apa wanita yang harus saya nikahi? Apakah kriterianya, karakternya mesti kayak gimana? Seperti apa pekerjaan yang saya harus ambil? Mungkin yang sudah punya, yang sudah menikah ingin punya anak, di sini mungkin mempertanyakan, apakah saya boleh memakai teknologi-teknologi kekinian untuk punya anak, misalkan seperti inseminasi, bayi tabung, IVF. Alkitab dari mana memberitahukan hal itu? Nah, seringkali ini yang menjadi tanda tanya bagi kita, dan kita seringkali, saudara, punya dua kecenderungan untuk bagaimana kita menjembatani dua hal ini. Yang pertama, saudara, kita akan berpikir Alkitab nggak relevan sama kehidupan kita. Alkitab itu cuma buat hal spiritual aja. Cuma mungkin buat pengetahuan kita aja, kita belajar doktrin-doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin keselamatan, pengetahuan aja, saudara. Nanti kalau buat kehidupan etika, kita pakai standar yang lain. Ambil hukum-hukum dari common sense, hukum-hukum alam, prinsip-prinsip yang lain, saudara. Sehingga kehidupan kita sepertinya jadi ada dualisme, saudara. Ada kehidupan kita di spiritual, ada kehidupan kita di yang kita bilang sekuler. Dan itu dua sistem yang berbeda kelihatannya. Itu kecenderungan yang pertama yang sering kali terjadi, nggak relevan, saudara. Kecenderungan kedua, saudara, yang mungkin terjadi, bagaimana menjembatani, akhirnya kita cocokologi. Ayatnya ngomong apa dipaksa-paksain buat jadi aplikasi kehidupan kita. Padahal itu bukan arti sesungguhnya, saudara, dari apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Misalkan, saudara, ada ayat yang berkata, berilah persembahan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati kamu secara berlimpah-limpah. Maleakhi 3 bilang seperti itu. Dan bagaimana cocokologinya? Artinya, dipraktekkan dalam kehidupannya, kalau saya kasih persembahan, nanti Tuhan akan balikin 10 kali lipat. Hari ini kasih 100.000, dibalikin nanti sama Tuhan 1 juta. Kasih 1 juta, dibalikin sama Tuhan 1 miliar, gitu misalnya, saudara. Atau cocokologi, misalkan ada ayat yang berkata, sebab Tuhan tahu rancanganmu adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan bagi kehidupanmu. Artinya, saudara, kalau kita ikut Tuhan, cocokologinya gimana? Ikut Tuhan nanti kita pasti akan bahagia, sehat senantiasa, kaya, kerjaan kita akan dilancarkan, bisnis kita akan dapat tender yang banyak, saudara. Padahal artinya bukan itu, saudara. Itu kita main cocokologi. Dan saya ingin katakan, saudara, cara kerja antara kedua hal ini bukan seperti itu. Disinilah iman berpengaruh, saudara. Saya kasih garis lurus di situ. Kenapa? Saya menggambarkan iman itu seperti jembatan yang Tuhan berikan antara teologi dan juga etika. Dan menariknya, saudara, teologi yang kita pelajari di dalam hikmat yang Tuhan berikan, sophos dan episteme itu, sebenarnya nggak langsung aplikasi buat kita. Karena kenapa? Karena prinsip dari teologi, prinsip dari firman Tuhan itu nggak langsung aplikatif 100%. Karena kalau kita mau aplikasi, saudara, mungkin Alkitab kita bisa lebih tebal dari sekarang. Dan mungkin Alkitabnya beda-beda versinya buat kita. Karena kenapa? Kehidupan saya beda aplikasinya sama kehidupan Joshua. Kehidupan Joshua berbeda aplikasinya dengan kehidupannya Dennis. Kehidupan Dennis beda lagi sama kehidupan Daniel aplikasinya. Wah, beda-beda. Gimana? Pusing nanti, saudara. Cara kerja firman Tuhan bukan begitu. Cara kerja firman Tuhan itu, saudara, seperti apa? Memperbarui cara pandang kita. Teologi seringkali tidak kasih aplikasi langsung, tetapi cara pandang, world view, itu diperbarui. Supaya kenapa, saudara? Bukan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukannya yang langsung diubah, tapi bagaimana cara kita memandangnya, cara kita melihatnya, cara kita mengertinya. Karena kalau kita udah memandang dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara, disitulah kita bisa lebih mengerti aplikasi apa yang relevan buat kehidupan saya, untuk musim kehidupan saya saat ini. Teologi memperbarui cara pandang kita agar kita semakin mengerti dunia, mengerti diri kita, dan mengerti sesama kita melalui dansa Injil. Itulah kenapa salah satu ayat di Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Renewal of mind dikatakan di situ. Bukan hanya renewal of action, saudara. Karena
apa yang kita mengertikan, apa yang kita lihat itu akan meng-guide bagaimana kita hidup. Saya kasih satu contoh saudara bagaimana ini terjadi saudara. Ya, saya kasih contoh di dalam teologi yang kita sebut sebagai manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ini teologi doktrin manusia yang berkata imago Dei. Manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 31 berkata seperti itu. Bagaimana saudara doktrin ini akhirnya menjadi aplikatif, menjadi dalam hidup kita hidupi. Hikmat berkata apa saudara tentang teologi ini? Artinya saudara di dalam hikmat kita bisa mengetahui kalau semua orang adalah gambar dan rupa Allah. Dan gambar rupa Allah itu tetap ada di dalam jati diri manusia meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Siapapun dia, apapun bangsanya, apapun agamanya, manusia semuanya berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita memandang semua manusia itu berharga di mata Tuhan, artinya kita perlu memperlakukan sesama manusia itu dengan hormat. Kita yang mungkin memiliki bawahan, saudara di dalam pekerjaan. Bawahan itu bukan alat buat kita. Bawahan kita itu adalah manusia yang Tuhan juga hargai. Yang kita pun juga harus perlakukan mereka dengan penghargaan, menghormati mereka. Itu contohnya saudara. Ya. Jadi seperti itu cara kerja hikmat di dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu saudara, ya kenapa kita di sini sangat pengen saudara itu mendalami teologi. Kita adakan Bible study. Di CG yang kita bahas bukan cuma aplikasi doang, tapi kita bahas tentang Injil. Kenapa saudara kita mau seperti itu? Karena kita mau saudara terlebih sebelum kita melakukan apa action dalam kehidupan kita bisa mengerti cara pandangnya. Supaya apa yang kita pelajari itu semakin mendarat saudara. Semakin betul-betul menjadi mengubahkan kehidupan kita. Namun saudara, meskipun kita sudah tahu hal ini saudara, ada satu tantangan dari hikmat yang akan Yakobus sampaikan di bagian ini yang kita akan lihat di poin kedua, yaitu hikmat yang berasal dari dunia. Saudara, perhatikan di ayat 13 sampai 15 di bagian ini saudara. Ya. Di ayat ini Yakobus berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saya simpulkan ayat ini saudara, di mana Yakobus di sini membedakan ada dua jenis hikmat saudara. Yang pertama, itu hikmat dari atas. Yang kedua adalah hikmat dalam tanda kutip dari dunia. Kenapa saudara Yakobus perlu membedakan kedua hikmat ini saudara? Karena saudara di zaman Yakobus menulis surat ini, Yakobus tuh menemukan banyak orang-orang Kristen yang kehidupan etikanya itu bobrok. Tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Mereka mengakunya berhikmat. Karena mereka mengaku mengerti firman Tuhan. Mereka mengaku hafal semua doktrin-doktrin. Nah disinilah Yakobus perlu membedakan kedua hal ini saudara. Dan apa yang menjadi pembeda dari kedua hikmat ini saudara. Nah mungkin kita kalau berpikir hikmat, tadi kita berpikir, oh mungkin kalau hikmat dari atas sama hikmat dari dunia ada dua perbuatan yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda yang keluar dari hidup seseorang. Hikmat dari atas mungkin sifatnya yang kayak spiritual, disiplin rohani, pelayanan, tapi hikmat dunia itu mungkin sifatnya seperti yang sehari-hari, yang lain gitu, ilmu-ilmu yang lain saudara. Nah menariknya, saat Yakobus menjelaskan apa itu hikmat dari atas dan hikmat dari dunia, dia menjelaskan bahwa hikmat dari atas itu lahir dari kelemah lembutan, dan hikmat dari dunia itu memiliki iri hati dan mementingkan diri sendiri. Perhatikan saudara kedua bahasa ini bukan bahasa tentang perbuatan. Tapi dua bahasa ini lagi berbicara tentang hati. Kelemah lembutan, iri hati itu berbicara tentang kondisi hati saudara. Artinya saudara, Yakobus ini sedang tidak membedakan perbuatan atau hikmat itu berdasarkan perbuatan apa yang itu hikmat dari atas, perbuatan apa hikmat dari dunia, enggak. Perbuatan yang sama, Yakobus katakan, perbuatan yang sama itu bisa dikatakan sebagai hikmat dari atas atau hikmat dari dunia. Tergantung hatinya bagaimana saudara. Jadi saudara Yakobus, saya kasih analogi, hikmat itu seperti pisau.
Pisau bisa dipakai saudara untuk masak, untuk motong, berguna saudara bagi kehidupan kita. Atau pisau bisa dipakai buat menusuk orang, untuk kejahatan saudara. Nah saudara, di bagian ini saya akan lebih memfokuskan kepada hikmat yang nomor 2, hikmat yang dari dunia. Dikatakan di situ saudara tadi, hikmat dari dunia itu ada menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. 2 poin di sini saudara, ya. Dan saya akan kembali menjelaskan ini dari bahasa aslinya karena ini supaya kita mendapatkan nuansa yang lebih akurat saudara ya. Iri hati, bahasa aslinya adalah zelos bahasa Yunaninya. Di sini kita mendapatkan kata zealous atau kata jealous saudara ya, cemburu gitu, zelos. Dan zelos ini bukan hanya diartikan kita iri hati mengingini milik orang lain saja, tapi ini sangat mengingini. Bahasa kekiniannya ngebet saudara. Sangat pengen punya, ngebet. Pengen punya apa yang dimiliki orang lain. Kalau orang lain punya pekerjaan yang baik, saya pengen punya itu, saya iri. Kalau orang lain punya pacar, saya tidak, saya pengen punya itu. Kalau orang lain itu misalnya punya uang yang banyak, saya pengen punya uang seperti orang itu. Tapi menariknya, kata ini di-pairing dengan kata lainnya yaitu kata mementingkan diri sendiri, yaitu kata eritheia. Dan di mana ini menariknya saudara, kata eritheia ini mengungkapkan bahwa dalam iri hati itu nggak cuma kita kepengen punya orang lain aja, enggak. Tetapi kita perlu terlihat lebih tinggi dari orang lain itu. Dengan kata lain saudara, iri hati itu nggak cuma saudara dosa bagaimana kita mengingini milik orang lain, tetapi kita mau saudara, supaya iri hati kita terpuaskan, kita mau orang lain itu iri balik sama kita. Saya kasih contoh, misalkan kita yang pengen punya profesi seperti rekan kita. Kita sama rekan kita mungkin satu alma mater, lulusnya bareng-bareng, kerja mulainya bareng-bareng, tapi dia udah jadi supervisor, saya masih jadi staff biasa. Iri ya saudara ya, iri. Tapi bagaimana iri hatinya terpuaskan? Iri hati dia terpuaskan bukan saat dia nanti jadi supervisor sama kayak temennya, tapi dia mau jadi manajer supaya kenapa? Temen yang supervisor itu jadi ngiri sama dia. Orang yang single, ngelihat temannya udah punya pacar. Wih, enak, mesra, pacarnya oke, iri. Tapi iri hatinya saudara tidak terpuaskan hanya dengan mendapatkan pacar semata. Tapi mau mendapatkan pacar yang mungkin lebih cantik dari pacar temennya. Yang karakternya lebih baik dari pacar temennya. Supaya apa? Temennya balik ngiri sama dia. Itu maksudnya Yakobus di sini saudara dengan kata memegahkan, mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu waktu dia katakan di ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Karena hikmat dunia adalah hikmat yang membawa kepada kemegahan diri. Dan bukankah saudara, hikmat seperti ini adalah hikmat yang dunia ini sering kali beritakan kepada kita, ajarkan kepada kita. Hey, kamu harus punya hikmat dalam dunia ini. Kenapa? Karena kalau kamu punya hikmat, kamu akan terlihat excellent. Kalau kamu akan terlihat excellent, kamu bisa nanti terlihat terpandang di dunia ini. Orang-orang bakal ngiri sama kamu. Orang-orang bakal seneng sama kamu. Dan mungkin kita membungkus saudara paradigma ini dengan apa? Saya mau menjadi inspirasi buat orang. Saya mau hidup saya menjadi berguna, berdampak, jadi influence buat orang lain. Dan untuk sebab itu kita memakai hikmat kita saudara untuk secara tidak langsung mengangkat diri kita, tetapi yang kita angkat itu bukan semata-mata diri kita, tetapi ada tangga iri hati yang kita angkat terus-menerus dalam hidup kita. Dunia mendorong manusia untuk memakai hikmat dalam tanda kutip, agar mereka dapat menaiki tangga iri hati, supaya mereka itu jadi terpandang, membuat orang lain berbalik iri kepadanya saudara. Dan tanpa kita sadari saudara, inilah yang menjadi usaha, trajectory, perjalanan manusia di dalam dunia ini. Mencari hikmat agar apa? Kita bukannya memuliakan Tuhan, tetapi malah saling menindas saudara. Compete one another supaya kita terlihat lebih baik daripada orang lain. Dan apa yang Yakobus katakan tentang hikmat seperti ini?
Pertama, hikmat ini adalah dusta. Perhatikan di ayat 14 sekali lagi dikatakan, jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kenapa saudara? Karena yang kita pikir itu the top of the ladder, yang kita pikir itu kita menjadi terpandang, tertinggi, itu sejatinya tidak ada saudara. Kenapa begitu? Coba pikirkan, apa yang terjadi kalau kita berhasil mendapatkan apa yang kita irikan dari orang lain? Kita bisa mendapatkan prestasi yang baik, pekerjaan yang oke, pasangan yang baik, keluarga yang ideal saudara. Orang lain jadi iri sama saudara, tapi saudara nanti akan ada rasa nggak cukup. Aku pengen lebih banyak lagi orang lain yang iri sama saya. Atau saudara waktu kita udah berhasil mencapai titik tertentu, kita udah berasa sukses, orang lain melihat kepada kita, kita ketemu lagi orang yang lebih tinggi daripada kita. Akhirnya apa? Kita iri balik sama dia. Iri hati itu never ending cycle jadinya saudara. Kita akan berjuang untuk mencapai ketinggian target yang tidak realistis, yang akhirnya tidak hanya akan menyiksa saudara-saudari, tapi menyiksa diri kita sendiri. Itu yang saya katakan di bagian kedua, hikmat dunia hanya akan mendatangkan kerusakan, tidak hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita sendiri. Waktu kita melihat sesama kita dengan hikmat dunia, ada perasaan iri hati, kita nggak lagi melihat sesama kita sebagai saudara-saudara. Kita nggak lagi melihat sesama kita sebagai orang yang baik-baik saja, patut dikasih, tapi kita melihat satu sama lain sebagai kompetisi. Tapi juga saudara, itu akan merusak diri kita sendiri. Karena kenapa? Hati kita nggak akan bisa tenang. Hati kita nggak akan bisa istirahat. Hati kita akan terus penuh dengan tekanan untuk memenuhi saudara. Memenuhi tuntutan yang kita pikir, kita harus naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Dan saya katakan ini nggak cuma terjadi di luar gereja, tapi juga terjadi di dalam gereja saudara. Hikmat seperti ini dibungkusnya dengan sangat rapi. Hikmat nggak dibungkus dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, enggak. Hikmat seringkali dibungkus dengan hal-hal yang baik. Di dalam gereja, hikmat bisa kali dibungkus dengan hal-hal yang berbau pengetahuan teologi, disiplin rohani saudara. Itu semuanya baik, kita semua perlu itu. Tapi saudara, kalau kita salah menempatkan hikmat, salah menempatkan hati kita dalam semua itu, sangat mudah saudara memakai pengetahuan teologi kita untuk menindas, untuk mungkin merendahkan orang-orang sesama kita. Yang bisa kita katakan mungkin saat kita berdiskusi, ada pengetahuan atau jawaban teologis yang salah, kita langsung jatuhkan dia. Oh salah lu, nggak boleh, itu ngaco, sesat lu. Atau misalnya dalam disiplin rohani, kita mungkin punya disiplin rohani yang baik. Tiap hari disiplin untuk kita baca Alkitab, kita berdoa. Sedangkan ada saudara-saudara kita yang struggle dalam hal itu. Dan kalau kita tidak hati-hati dengan hati kita saudara, kita bisa loh memakai disiplin rohani yang kita jalankan itu. Membuat orang lain itu jadi minder, bukan jadi terbangun karena kita saudara. Hati-hati sekali saudara, hikmat seperti pisau, bisa berguna, bisa menyakitkan, tergantung hati kita. Dan sekarang bagaimana kita dapat memiliki hikmat yang benar di dalam hati yang benar saudara. Kita masuk ke poin terakhir, hikmat yang dari atas. Kita balik lagi ke ayat 13. Ayat 13, saya katakan tadi ini ayat kuncinya. Dikatakan di sini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbaiklah, ia hidup dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ada kata kelemah lembutan di sini saudara. Ini adalah bahasa Yunani terakhir akan saya kasih ya di dalam khotbah ini. Kata aslinya adalah kata prautes, kelemah lembutan. Dalam bahasa Inggrisnya meekness. Arti sesungguhnya saudara itu bukan hanya punya sikap yang lemah lembut, tetapi perhatikan di situ. Seorang yang lemah lembut, seorang yang meekness, seorang yang prautes, mampu menguasai dirinya dengan hati yang lemah lembut. Mampu menguasai diri saudara. Dan ini ditunjukkan lebih lagi saudara, dari apa yang Yakobus tulis di 2 ayat terakhir di perikop ini, ayat 17. Ayat 17, kalau saudara lihat di sini, Yakobus memberikan satu list saudara seperti apa hikmat yang dari atas itu terlihat, yang saya katakan sebagai karakteristik dari hikmat yang dari atas. Dikatakan pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakteristik saudara, dan saya ingin katakan 8 karakteristik ini bukan karakteristik yang beda-beda.
Ini adalah satu kesatuan, saudara. Ini adalah buah, ini adalah satu karakteristik yang semua dari kita yang memiliki hikmat yang dari atas itu akan bertumbuh di dalam ke-8 karakteristik ini. Dan bagaimana kita dapat melihat sesungguhnya dengan lebih konkret apa yang menjadi buah dari hikmat dari atas, buah dari karakteristik ini di ayat 18. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Seseorang yang memiliki hikmat dari atas, hikmat yang sejati, dikatakan Yakobus di sini, adalah orang yang membuahkan damai. Dan damai ini, saudara, saya ingin bagi dua, saudara. Menjaga damai dan mengadakan damai. Yakobus berkata, orang yang berhikmat itu mengadakan damai. Ya, kenapa saya ingin bedakan dua hal ini? Karena ini mirip, tetapi sebenarnya dua hal yang kontras banget. Menjaga damai dan mengadakan damai. Kita dipanggil bukan buat menjaga damai, tapi mengadakan damai. Karena kalau orang yang dipanggil menjaga damai itu peacekeeper, itu tujuannya agar mereka hanya mempertahankan biar suasananya damai aja. Dengan cara gimana? Menghindari konflik, ya. Dan menghindari konflik itu supaya kita menyenangkan hati orang lain, people pleaser. Dan karena itu, saudara, kita membiarkan hal-hal yang salah. Udah biarin aja deh, nggak usah diomongin misalnya ada perbedaan. Udah nggak apa-apa deh kalau misalnya dia begitu, nggak usah dibahas, nggak usah disinggung, nanti jadinya konflik, jadinya nggak damai, saudara. Itu bukan hikmat. Itu bukan tujuan dari apa yang Tuhan nyatakan dari hikmat dari atas. Tetapi hikmat dari atas itu adalah hikmat yang mengadakan damai. Peacemaker. Di mana seseorang yang mengadakan damai itu akan mengusahakan kedamaian dalam kebenaran. Dengan cara gimana? Selalu mengedepankan kebenaran, tapi kebenaran itu dibungkus dengan kasih, saudara. Mungkin bisa terjadi perdebatan, mungkin bisa terjadi konflik. Tetapi bila itu terjadi, kita fokus kepada rekonsiliasi. Bagaimana kita kembali bersatu, kita kembali berdamai. Dan yang terlebih lagi, orang yang mengadakan damai, itu kepada satu sama lain dia mau melihat apa yang terbaik dalam hidup sesama kita. Kita dipanggil untuk ini, saudara. Hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dari teologi kepada perbuatan, akan menuntun kita untuk mengadakan damai. Tetapi saudara, ini masalahnya seringkali. Hikmat dari atas yang diwujudkan dalam mengadakan perdamaian adalah hikmat yang seringkali beresiko dan tidak nyaman. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mau mengadakan damai, itu perlu usaha yang besar. Mungkin agak repot, saudara. Mungkin tidak seenak kita menghindari konflik, kita mesti mikirin gimana cara ngomongnya. Gimana waktu yang terbaik untuk deketin orang tersebut. Perlu keberanian. Gak gampang ya, saudara, menegur orang. Gak gampang bagi kita untuk mengerti berhubungan dengan orang yang berbeda kepada kita. Kita perlu step keberanian. Perlu sabar. Rekonsiliasi terjadi gak gampang, saudara. Gak cepat waktunya. Perlu ada proses waktu yang mungkin cukup panjang. Perlu pengorbanan. Ada hal-hal yang mesti kita berikan. Mungkin gak cuma sumber daya kita, saudara, tetapi energi hati kita, saudara. Dan ini akan menyebabkan mungkin kita disalah mengertikan. Kita akan mungkin pengorbanan ini kita akan tersakiti juga, saudara, karena kita harus mengadakan damai. Dan sering kali, saudara, saat kita mau mengadakan damai itu seringkali akan membuat kita terlihat lemah dan bodoh. Ngapain sih ngelakuin kayak begitu repot-repot? Udah kalau ada cara yang gampang, ngapain pilih yang sulit? Tinggalin aja. Gak usah diurusin yang gitu-gituan mah. Hikmat dari atas, hikmat yang mengadakan damai, itu bukanlah hikmat yang populer, saudara. Tapi saudara, hikmat dari atas, Tuhan nyatakan kepada kita bukan untuk merendahkan kita di dalam dunia ini. Tetapi hikmat ini adalah kekuatan bagi kita. Kenapa? Karena saat Yakobus berkata hikmat dari atas, dia gak berbicara hanya kepada hikmat yang berasal dari suatu tempat yang ada di atas. Tetapi ini adalah hikmat yang berasal dari seorang pribadi yang ada di atas. Dan pribadi ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat kita berbicara tentang hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa nggak melihat
hubungannya dengan Injil. Apa yang Injil katakan tentang hikmat, saudara? Injil berkata seperti ini. Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan kelemah lembutan, the true meekness yang tak terpikirkan bagi kita ketika ia rela menurunkan dirinya from the very top of the ladder, dari yang tertinggi menjadi yang terbawah, terhina, sampai mati di atas kayu salib. Supaya kita yang tadinya menjadi musuh-musuhnya Tuhan, diperdamaikan kembali dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus, Sang Hikmat sejati, mencurahkan hikmat kepada kita dengan Dia sendiri mengadakan perdamaian bagi kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Dan ini adalah hikmat yang mungkin akan terlihat aneh, tetapi ini adalah hikmat yang betul-betul dapat memuaskan seluruh hati kita. Yang tidak dapat dipuaskan oleh hikmat dunia manapun juga. Kenapa, saudara? Karena ini. Karena Kristus sudah mengadakan perdamaian dengan kita. Kita sudah menerima semua hal ini, saudara. Kita telah diterima dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang penuh dengan hikmat, Roh Tuhan, kini ada di dalam hidup kita berdiam. Kita sekarang karena sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diasuh, dipelihara oleh Bapa dengan sempurna. Diberikan hak dan anugerah istimewa menjadi anak-anaknya. Dijadikan ahli waris semua janji bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Dan ini bukan kata-kata saya, saudara, saya kutip ini dari Westminster Larger Catechism, Katekismus Besar Westminster pertanyaan 74, tentang Tuhan yang telah mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Itu perdamaian yang telah Tuhan nyatakan bagi kita sekarang, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan, kita telah memiliki hikmat yang membawa kita bukan kepada tuntutan untuk kita menaiki tangga iri hati, tetapi kita telah memiliki hikmat yang membawa kita kepada kelegaan, yang membuat hidup kita itu bisa memberikan perbuatan yang baik, bisa mengalirkan firman Tuhan, bisa menjadi refleksi kemuliaan Allah. Bukan karena kita perlu sesuatu dari itu, tetapi karena kita sudah dipenuhi di dalam Kristus yang adalah hikmat sejati bagi hidup kita. Memang betul, hikmat yang dari Tuhan ketika kita hidupi mengadakan perdamaian akan terus membuat kita seringkali terlihat lemah dan bodoh dalam dunia ini. Tapi saya ingin tutup khotbah ini dengan satu ayat, saudara. Dari 1 Korintus 27 ayat 29 berkata seperti ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan ayat 30 ditutup. Tetapi oleh Dia, oleh Kristus, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapa kami sehingga Engkau menyatakan hikmat yang begitu besar kepada setiap kami. Hikmat yang bukan membawa tuntutan tetapi kelegaan atas kehidupan kami. Hikmat yang membawa kami untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari dalamnya, tetapi karena kami telah ditebus, kami telah dimerdekakan, karena kami telah mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Dan Bapak, seringkali kami melupakan akan anugerah yang besar ini. Kami melupakan hikmat yang dari atas dan kami beralih kepada hikmat yang berasal dari dunia ini, di mana kami memakai apa yang Kau berikan kepada hidup kami untuk mementingkan diri kami sendiri, untuk menaiki tangga iri hati yang adalah dusta, yang adalah kebohongan. Bapak, kiranya firman ini kembali menyadarkan setiap dari hati kami bahwa kehidupan kami
itu bukan untuk mengejar hal-hal yang tidak pasti, tapi kehidupan kami telah ditebus oleh pribadi yang pasti, oleh Kristus yang telah menang atas semua penderitaan, Kristus yang sudah mendamaikan setiap daripada kami, dan biarlah perdamaian dengan Tuhan itu terus memenuhi hati kami, memancar dari hati kami, agar kami dapat senantiasa menjadi agen-agen yang membawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.